Shalom saudara, selamat datang di ibadah online GPKA. Terima kasih udah mengikuti ibadah ini, udah klik video ini. Puji Tuhan kita bisa ibadah sama-sama walaupun melalui online. Dan jangan bosan ya sama saya ya, karena yang tampil di online itu saya terus kelihatannya ya. Karena dari ngiringin keyboard terus sharing juga saya gitu kan, udah 3 minggu ya. Namun gak apa-apa ya. Yang penting kita bisa bersukaria dan bersukacita di dalam Tuhan. Dan buat yang ada problema, buat yang ada masalah, terkena masalah, Tuhan izinkan ya, itu karena juga Tuhan sudah sediakan jalan keluarnya juga saudara. Amin. Dan buat yang merasa nggak ada jalan keluar, sebut saja nama Yesus, karena hanya nama Yesus yang bisa memberikan kita jawaban. Amin. Mari kita angkat satu pujian, kita sembah Dia, kita fokuskan hati kita untuk menyembah Dia. Haleluya. Saat tiada jalan, hadap
kasih buat kasih-Mu mengalir dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih anugerah di dalamku. Kami percaya buat kasih-Mu, janji-Mu nyata di dalam hidup kami. Kami mau berserah padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku kepastian. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang Kau beri walaupun melalui online Tuhan. Terima kasih kami bisa berkumpul bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, di tengah kehidupan kami yang banyak pergumulan, banyak masalah, Tuhan, kami sadar kami bukan manusia yang kuat tanpa Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu ingin memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, ingin intim dengan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau bantu di setiap hari kami. Biarlah Engkau yang bekerja Tuhan. Di saat kami mengalami problema, kami akan menyebut nama-Mu Tuhan. Tuhan, Kau pasti akan berikan jalan keluar buat kami. Yang sakit Kau sembuhkan, yang ada masalah keuangan Tuhan Kau buka jalan buat mereka. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau berkati ibadah ini. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Kami mau angkat pujian lagi untuk-Mu Tuhan. Kami mau berikan pujian yang terbaik untuk-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Ya, begitulah ya. Kalau kita ada problem, kita harus datang kepada Yesus ya. Jangan sama yang lain-lain ya. Jangan sama alkohol, jangan sama dunia ya. Kita harus cari jawaban itu hanya pada Yesus. Amin. Oke, jadi kita udah bersukacita belum nih? Kalau kita belum bersukacita, mari kita angkat pujian ini ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu. Bab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacita melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka,
Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Ya, Tuhan yang membuat kita bersukaria. Amin saudara. Karena Tuhan mengalir dalam kita ya. Kita menari, kita bersuka ya. Kita harus puji Tuhan setiap waktu. Walaupun kita dalam kesulitan, apalagi di dalam kesenangan ya saudara, kita harus tetap puji Tuhan ya. Amin. Oke, mari kita angkat pujian lagi ya. Kita udah dijadikan Tuhan lebih dari pemenang. Amin saudara. Kita wah udah luar biasa deh ya pokoknya dijadikan Tuhan. Nah, tapi kadang-kadang kita suka menjauh dari Tuhan. Udah kita datang kepada Tuhan, kita pasti dijadikan lebih dari pemenang. Amin. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Tibakanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Tibakanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Apa? Kita lebih dari pemenang. Amin. Kita dijadikan lebih dari pemenang saudara ya. Jadi jangan takut ya di hidup ini ya. Kita tinggal berserah sama Yesus, Tuhan Allah Bapa kita di surga. Amin. Amin, amin, amin. Dia sahabat kita. Dia mendengar loh semua keluhan doamu, semua hari-harimu dia tahu sebenarnya. Cuman kita harus datang kepada Tuhan gitu. Kita menghormati karena dia yang selalu memberi kita sukacita ya. Nah, saatnya kita udah waktunya ya kita mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita dengarkan firman Tuhan ya. Jangan di skip ya. Jangan di skip loh. Jangan nakal ya. Walaupun di YouTube tetap dengerin ya full. Walaupun di HP nih kan kita nggak bisa main HP nih karena HP dipakai buat nonton. Makanya jangan di skip ya. Oke, amin saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita minta Tuhan penuhi hati kita. Kita minta kesungguhan hati untuk Tuhan ya. Kita sungguh-sungguh buat Tuhan. Karena Tuhan juga sungguh-sungguh mengasihi kita. Tidak sedetik pun dia tinggalkan kita saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Minta Tuhan untuk dekat sama kita. Bahwa kita dekat sama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari angkat pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh di hatiku, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, terima kasih, diam di hadirat-Mu. Kami rindukan, ku mengangkat tanganku dan kami bersyukur. Diam di hadirat-Mu. Mari kan nyanyikan dengan lembut. Nyanyikan dengan lembut. Ku rasakan kasih-Mu
kasih buat kesempatan pujian yang bisa kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu dan kasih-Mu yang tak terhingga di dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biar Engkau tutup bungkus kami, Engkau jaga kami, Engkau berikan kami konsentrasi, Engkau berikan hati kami yang mau mendengar dan lakukan Tuhan. Apa yang kami dengar biar kami lakukan, yaitu Tuhan yang benar yang Engkau ajarkan di dalam firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan, Saudari Kesia. Tuhan, Engkau sembunyikan dia di balik salib-Mu, biarlah apa yang dia katakan itu berasal daripada Tuhan, biar itu yang Tuhan sampaikan melalui Saudara Kesia. Biarlah berikan hati kami yang sungguh untuk mendengar Tuhan. Terima kasih atas kasih setia-Mu buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan puji syukur dan percaya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya, shalom. Puji Tuhan, apa kabarnya saudara? Saya berharap semua dari kita, khususnya buat jemaat Gereja Pantai Kosta Karanganyar, dalam keadaan sehat, amin. Dan pastinya kita semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas kesempatan pada saat hari ini yang memampukan saya untuk saya bisa sharing kembali firman Tuhan kepada jemaat semuanya. Walaupun kali ini berbeda ya saudara ya dari yang biasanya kita bertatap muka langsung, bertemu di gereja. Tapi pada saat hari ini kita dipisahkan oleh layar kaca ya saudara. Kita dipisahkan oleh ruang dan waktu. Tapi kita percaya saudara, itu tidak akan mengurangi sukacita kita untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena kita adalah orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan pada saat hari ini saudara. Kita percaya juga bahwa Roh Kudus Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun, baik itu ruang dan waktu, baik itu tempat, apapun itu, Roh Kudus sanggup menembus sampai ke hati kita, amin saudara, haleluya. Baiklah saudara, tema firman Tuhan yang akan saya bawakan pada saat hari ini yaitu bersyukur di tengah kesesakan. Sekali lagi saya ulang, tema firman Tuhan kita pada saat hari ini yaitu bersyukur di tengah kesesakan. Wow, luar biasa ya tema firman Tuhan kita pada saat hari ini, bersyukur di tengah kesesakan. Judulnya itu udah ekstrim banget ya. Kayak di Dufan itu udah wahana yang menguji adrenalin, saudara. Yang menguji jantung kita ya, saudara. Tapi hari kita mau belajar saudara yang ekstrim dulu ya saudara ya, karena memang hari-hari ini juga keadaannya sangat ekstrim saudara, yang menguji, sepertinya mau menguji adrenalin kita saudara, menguji jantung kita, kita kuat atau tidak seperti itu. Makanya kita hari ini mau dibekali, oleh firman Tuhan, amin. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini? Saya percaya kita semua siap, karena kita orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Kalau saudara mau catat juga boleh dipersiapkan dulu pensil maupun bukunya saudara, kertasnya boleh dipersiapkan terlebih dahulu. Dan khususnya yang paling utama kita harus persiapkan Alkitab kita saudara. Puji Tuhan, haleluya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia saudara, bersyukur itu diambil dari kata dasar syukur. Artinya, rasa terima kasih kepada Tuhan dan menyatakannya dengan perasaan lega, senang, bahagia, dan lain sebagainya. Seperti itu ya saudara. Sedangkan kesesakan merupakan suatu keadaan di mana kita merasa terhimpit, merasa sempit, merasakan kesukaran, dan merasakan kekurangan. Jadi artinya saudara, bersyukur di tengah kesesakan ini artinya adalah berterima kasih kepada Tuhan di tengah keadaan yang sukar, di tengah keadaan yang rasa-rasanya kita terhimpit, di tengah keadaan kita merasakan kekurangan dan kesukaran. Wow, bagaimana mungkin kita bisa bersyukur di tengah masalah yang kita hadapi? Seperti itu ya saudara. Malahan ini kita bisa jadikan alasan saudara untuk kita bersungut-sungut, untuk kita marah, untuk kita kecewa, marah kepada Tuhan, marah kepada keadaan,
marah dengan orang di sekitar kita, menyalahkan semuanya. Tapi saudara, firman Tuhan hari ini datang kepada kita, saudara. Bersyukur di tengah kesesakan yang kita hadapi pada saat hari-hari ini. Amin, saudara. Kita melihat, saudara, dengan jelas oleh kepala mata kita sendiri. Mungkin juga kita merasakan ya, saudara, keadaan hari-hari itu begitu sangat kacau, saudara. Begitu sangat sulit, begitu sangat sukar. Kita tidak pernah berpikir bahkan terjadi keadaan yang seperti ini, saudara. Amin. Saya melihat dan mendengar baik secara langsung maupun tidak langsung dari tetangga banyak keluhan-keluhan. Mereka ada yang di PHK, ada yang kekurangan ekonomi, dan saya melihat juga cuitan-cuitan di sosial media, baik itu di Facebook, di Instagram, di Twitter, dan lain sebagainya. Mereka mengeluh akan kebijakan pemerintah yang sepertinya itu bukan menjadi solusi bagi mereka, malah berdampak buruk bagi kehidupan mereka, menyalahkan pemerintah, menyalahkan keadaan. Dan kalau kita menulis cuitan-cuitan di sosial media, kita tidak bisa memaksakan semua orang yang membaca itu setuju dengan kita ya, saudara. Pasti akan ada pro dan kontra. Dan kalau kita menemukan orang yang kontra akan keluhan kita di sosial media, maka akan terjadi apa, saudara? Akan terjadi pertengkaran, akan terjadi keributan, saudara, di sosial media. Akan terjadi ujaran kebencian, akan terjadi caci maki, dan itu akan menimbulkan masalah baru, saudara. Di hidup kita ada masalah, kita malah menimbulkan masalah baru. Seperti itu ya, saudara. Tapi saudara, hari ini kita yang sedang mengalami masalah, kita yang sedang mengalami persoalan, hari ini kita mau belajar, saudara, dari salah satu tokoh di Alkitab yang hidupnya itu terkenal dia suka memuji dan memuliakan nama Tuhan, dia suka menyerukan nama Tuhan, malah dia menulis kitab itu sampai 150 pasal, itu isinya adalah pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Saudara tahu siapa? Ya, benar, Raja Daud, saudara. Kita hari ini mau belajar dari sosok seorang Raja Daud yang hidupnya itu selalu menyerukan nama Tuhan di tengah kesesakan yang ia alami, saudara. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur 138 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya ulang sekali lagi, kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 138 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya berharap semua jemaat Tuhan membuka Alkitab dan kita mengikuti di rumah kita masing-masing, atau mungkin kita ada di mobil atau ada di rumah sakit sekalipun, kita mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, saudara ya. Kita usahakan untuk kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan, saudara dapat mengikuti. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambah kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Amin. Puji Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan pada saat hari ini, yaitu tentang nyanyian dari Raja Daud, saudara. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan yang dia hadapi, saudara. Kalau kita melihat, saudara, isi dari Mazmur 138 ini merupakan nyanyian Raja Daud saat ia mengalami
mengalami kesesakan, saudara. Saat ia mengalami masalah dalam hidupnya. Kita berpikir, saudara, Daud itu adalah seorang raja. Kalau kita berpikir seorang raja itu hidupnya pasti senang-senang aja, bahagia karena dia memiliki harta yang banyak, dia memiliki kekuasaan, dia memiliki jabatan, semua orang itu menyegani dia, tunduk kepada dia. Tapi kita melihat, saudara, pada saat hari ini seorang Raja Daud juga bisa mengalami masalah. Dia juga bisa mengalami masa-masa terhimpit, masa-masa kesesakan yang dia alami, saudara. Pada saat itu, saudara, Raja Daud merasa hidupnya itu berada di dalam lorong yang sempit, sehingga dia tidak bisa menoleh ke kanan ke kiri, baik itu ke muka maupun ke belakang. Jadi kita bisa bayangkan, saudara, lorong yang sangat sempit, yang sangat gelap, yang sangat sesak, tidak ada oksigen sama sekali. Kita tidak bisa bergerak kemanapun, ke kanan maupun ke kiri, ke muka maupun ke belakang. Jadi benar-benar sangat sesak, saudara, terhimpit. Banyak masalah yang dihadapi pada saat itu, saudara. Namun, saudara, ketika Daud merasakan hidupnya sangat terhimpit, sangat sesak, Daud mengambil sikap. Daud mengambil sikap untuk berseru memanggil nama Tuhan. Amin. Untuk apa? Untuk meminta pertolongan. Haleluya. Daud di sini malah mengambil sikap untuk dia datang memanggil Tuhan, untuk meminta pertolongan. Dia datang memuji dan membesarkan nama Tuhan, mengangkatkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, dan malah dia mengucapkan syukur kepada Tuhan. Amin. Karena ia tahu, saudara, Daud tahu bahwa janji Tuhan lebih besar dari masalah yang dia hadapi pada saat itu. Amin, saudara. Daud percaya, Daud imani bahwa janji Tuhan itu bukan hanya sekedar tulisan-tulisan biasa, saudara. Omong kosong belaka, bukan, saudara. Tapi malah Daud mengimani, Daud mempercayai bahwa janji Tuhan itu lebih besar dari masalah yang ia hadapi pada saat itu, saudara. Dan pada saat itu juga Daud menyerukan nama Tuhan, karena ia percaya Tuhan akan datang menghampiri dia dan menjawab doa dia. Amin. Sikap Daud adalah sikap yang sangat tepat, saudara. Dia datang mengambil sikap untuk berseru kepada Tuhan, membesarkan nama Tuhan di atas segala masalah yang dia hadapi. Dia tidak mau menjadikan masalah itu sebagai alasan untuk dia menjauh dari Tuhan, menyalahkan keadaan. Mungkin dia bisa aja menyalahkan prajuritnya, menyalahkan orang-orang yang ada di istana pada saat itu, menyalahkan rakyatnya, marah kepada semuanya. Tapi pada saat itu Daud malah mengambil sikap untuk dia datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, menanggalkan kekuasaannya pada saat itu, menanggalkan jabatannya. Amin. Dia datang merendahkan diri di hadapan Tuhan karena ia tahu dia tidak bisa menyelesaikan masalah itu seorang diri. Amin, saudara. Apa yang menjadi masalah kita pada saat hari ini? Apa yang menjadi doa kita? Apa yang menjadi pergumulan kita? Mungkin itu masalah pekerjaan, saudara. Mungkin kita ada yang di PHK, atau mungkin usaha kita hari ini sedang di ambang batas kebangkrutan, atau mungkin masalah perekonomian, atau mungkin juga masalah hubungan suami istri, atau masalah hubungan orang tua dan anak, yang merasa hidup kita pada saat ini merasa terhimpit, merasa sesak. Kita merasa tidak ada seorang pun yang sanggup menolong kita, membawa kita menemukan jalan keluar. Tapi kita mau belajar dari salah satu sosok yang begitu sangat luar biasa, yang mau mengajari kita pada saat hari ini datang kepada Tuhan. Amin. Bukan datang kepada manusia, bukan menulis status-status di sosial media, saudara. Saudara tahu, 1 dari 10 orang yang peduli kepada kita. Selebihnya apa? Selebihnya cuma ingin tahu, saudara. Kalau kata kerennya sekarang, cuma kepo kepada kehidupan kita. Itu kalau kita menulis status misalnya di Facebook atau di Instagram, keluh kesah kita, semua orang tanya, aduh kenapa, ada masalah apa,
Mereka tidak bisa membantu, saudara. Mereka hanya ingin tahu. Saudara sadar, 1 dari 10 orang yang peduli dengan kita. Selebihnya cuma ingin tahu akan kehidupan kita. Tapi kalau kita datang kepada yang pasti ini, saudara, seperti Daud ini datang kepada Tuhan, datang kepada Allah yang sanggup menolong kita, yang benar-benar care, yang benar-benar peduli akan kehidupan kita, maka kita percaya Tuhan pun akan memberikan jalan keluar bagi kita. Amin, saudara. Mungkin kita merasa, saudara, aku sudah lama berdoa, sudah lama bergumul, sudah lama mendoakan ini kepada Tuhan, tapi kenapa Tuhan sepertinya lambat? Tuhan sepertinya malah tidak mau menjawab doa saya. Seperti itu ya, saudara. Mungkin kita bisa merasa seperti itu. Aku udah bertahun-tahun berdoa ini, tapi kenapa Tuhan belum jawab juga? Aku sudah hampir putus asa. Hari ini saya mau memberitahu kepada saudara bahwa ada 3 jawaban yang Tuhan berikan kepada kita saat kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Yang pertama adalah ya. Artinya Tuhan akan langsung memberi apa yang menjadi doa kita. Mungkin kita pernah ya, saudara, kita baru aja berdoa, tiba-tiba Tuhan sudah jawab. Contohnya di dapur kita itu beras udah tinggal sedikit lagi, kita tidak tahu nanti mau makan apa gitu ya, tapi tiba-tiba ada orang yang mengetok pintu. Shalom, permisi, ini saya mau mengantarkan beras. Seperti itu ya, saudara. Seperti Tuhan cepat menjawab doa kita ya. Itu jawaban pertama adalah ya. Tuhan akan menjawab dan memberikan langsung apa yang menjadi doa kita. Yang kedua adalah tidak. Wow, tidak. Maksudnya apa ini? Tuhan tidak menjawab doa saya, kenapa gitu ya? Artinya, saudara, Tuhan tidak memberikan apa yang menjadi doa kita, tetapi Ia akan memberikan yang terbaik dari apa yang kita minta, karena Ia tahu yang lebih baik untuk kehidupan kita. Amin. Bukannya Tuhan tidak mau memberi, saudara, tapi Tuhan tahu itu bukan menjadi kebutuhan kita, itu bukan menjadi yang terpenting dalam kehidupan kita. Contohnya, saudara, kita pengen punya mobil, seperti itu ya, pengen punya mobil, tapi keadaannya kita tinggal di gang yang sempit, yang bisa jalan buat 2 orang saja, saudara, tidak bisa dilalui oleh mobil. Jadi Tuhan tidak memberikan mobil, malah Tuhan memberikan motor. Seperti itu ya, saudara. Kita malah tidak minta motor, kita maunya mobil, tapi Tuhan malah memberikan motor, karena Tuhan tahu kita tidak butuh itu, saudara. Karena kita melihat keadaan nih seperti tidak mendukung. Malah kalau kita punya mobil itu akan mengundang masalah baru. Kita malah parkir sembarangan, seperti itu, saudara. Malah akan menyempitkan jalanan, maka akan menjadi batu sandungan bagi orang di sekitar kita. Jadi itu, saudara, bukannya Tuhan tidak mau menjawab doa kita, tapi Tuhan tahu, Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita, karena Dia lebih tahu apa yang terbaik buat kita, anak-anak Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, yaitu tunggu. Artinya Tuhan sudah menjawab doa kita, Tuhan sudah menyiapkan ya apa yang menjadi doa kita, tapi tinggal menunggu saja kapan waktunya Tuhan memberikan kepada kita. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang tepat, waktu yang sangat baik. Tujuannya apa, saudara? Tuhan kenapa sih bukan langsung aja dikasih seperti itu ya? Tuhan mau memproses hidup kita, saudara. Tuhan mau melihat kita mau menjalani proses itu enggak, saudara? Apakah kita benar-benar tulus meminta kepada Tuhan? Mungkin nanti setelah doa kita dijawab, kita malah lupa akan Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu, saudara. Tuhan mau mengajari kita, mendewasakan kita, bukan seperti anak kecil. Kalau anak kecil kan meminta jajan nggak dikasih, nangis, maunya harus pada saat itu juga, detik itu juga harus dikasih. Seperti itu ya, saudara. Kita tidak mau, saudara. Tuhan tidak mau kita menjadi anak kecil terus.
Tapi Tuhan mau kita menjadi anak yang dewasa. Kita mau berusaha melalui proses yang Tuhan berikan kepada kita. Amin, saudara. Jadi itu ada 3 jawaban yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan sangka Tuhan tidak mau menjawab. Mungkin itu bukan yang terbaik untuk Tuhan. Itu bukan menjadi kebutuhanmu pada saat hari-hari ini. Dan Tuhan mau memproses kehidupan kita, saudara. Karena saudara tahu Tuhan itu lebih menyukai proses daripada hasil. Berbeda sama manusia ya. Kalau manusia itu lebih suka hasil daripada proses. Tapi Tuhan lebih suka proses daripada hasil. Karena Tuhan mau membentuk kita menjadi orang-orang yang dewasa dan yang tahan uji. Amin, saudara. Itu, saudara. Tuhan mau mengajarkan kita melalui setiap proses, bahkan menikmati, saudara. Menikmati proses sampai doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Amin, saudara. Nah, itu, saudara. Pada saat itu Raja Daud datang tersungkur di hadapan Tuhan. Dia bersyukur karena ia tahu apa yang terbaik menurut Tuhan itu akan dinyatakan dalam kehidupan dia. Mungkin menurut daging itu sakit ya, saudara. Kenapa sih seperti ini, Tuhan? Aku gak sanggup seperti itu. Tapi percaya, saudara, kalau kita setia, kita mau menunggu kapan waktunya Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Amin, saudara. Haleluya. Jangan takut, saudara. Jangan takut, kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang menolong kita, mengiringi setiap langkah kehidupan kita. Masalah apapun yang kita hadapi pada saat hari ini, jangan merasa engkau sendiri, saudara. Jangan merasa kau itu hidup seperti seorang anak yatim piatu, seorang sebatang kara, seperti itu ya. Kita punya Tuhan yang menyertai kita. Menurut para penafsir Alkitab, saudara, ada 365 kali Tuhan mengatakan di Alkitab itu jangan takut. Jangan takut. Satu tahun ada 365 hari. Berarti setiap hari firman Tuhan datang kepada kita mengingatkan kita jangan takut. Di Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin, saudara. Ada amin? Puji Tuhan. Jangan takut, sebab Tuhan kita, Allah Bapa Yesus Kristus, menyertai kita. Amin. Jangan bimbang, jangan khawatir, sebab kita punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, yang sanggup menolong kehidupan kita. Amin, saudara. Daud mengambil sikap, dia datang bersyukur di hadapan Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita lihat, saudara, di Mazmur 138 ayat yang pertama dikatakan, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Amin. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Amin. Mungkin kita berpikir, saudara, apa sih manfaat dari kita mengucap syukur? Jangan salah, saudara. Walaupun ucapan syukur itu merupakan kata-kata yang sederhana sepertinya ya, dari 2 kata, ucapan dan syukur, sepertinya sepele. Tapi saudara tahu, ada kuasa di balik ucapan syukur. Amin. Ada kuasa yang Tuhan kerjakan di balik kata ucapan syukur. Yang pertama, semakin hati kita berlimpah dengan ucapan syukur, maka semakin besar kebaikan Tuhan dinyatakan. Amin. Semakin hati kita berlimpah dengan ucapan syukur, dengan rasa berterima kasih kepada Tuhan, maka akan semakin besar kebaikan Tuhan yang kita terima dan kita nyatakan.
Amin. Kita jangan hanya terfokus pada masalah kita, saudara. Tidak mungkin dalam kehidupan kita selalu masalah. Pasti ada saatnya Tuhan menolong kita. Amin. Kita ingat itu kembali, saudara. Caranya bagaimana? Kita mengingat kembali kebaikan Tuhan. Mengganti kata-kata keluh kesah, sungut-sungut, kata-kata kasar, kata-kata yang suka menuntut menjadi kata-kata berkat. Amin. Menjadi kata-kata yang penuh ucapan syukur. Saya bersaksi sedikit ya, saudara. Memang beberapa bulan belakangan ini saya memang mengalami hal-hal terberat dalam hidup saya. Sepertinya saya tidak mampu untuk melewati semuanya. Saya tidak siap sepertinya ya, begitu saudara. Saya merasa itu masalah saya adalah masalah yang paling berat. Kan seperti itu saudara, kalau kita curhat sama orang, ih cuman segitu doang, aku begini, seperti itu ya. Karena kita merasa masalah kita tuh paling berat, paling besar dari masalah-masalah orang. Tapi ada satu teman cerita kepada saya, kalau dia memang hidupnya itu benar-benar sangat sulit, saudara. Perekonomiannya hancur-hancuran, kehilangan pekerjaan. Saya berpikir, saudara, sepertinya saya tuh ditegur oleh Tuhan, karena saya tuh terlalu banyak merasa masalah itu sepertinya lebih besar yang saya alami. Tapi saya lupa akan orang-orang yang masalah itu lebih berat, tapi mereka bisa hidup enjoy, hidup tenang, hidup sukacita. Saya ditegur langsung loh, saudara. Dan puji Tuhan, saya bisa melewati semuanya. Amin. Saya bisa kuat, saya bisa maju terus dalam pelayanan, dalam kehidupan saya. Amin, saudara. Apa yang menjadi masalah kita, saudara? Mari kita ganti kata-kata yang bersungut-sungut, berkeluh kesah, kata-kata kasar menjadi kata-kata berkat. Percayai, saudara, Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Amin. Berkat bukan hanya berbicara tentang materi, tapi kalau kita bisa hidup pada saat hari ini, saudara, kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini, itu merupakan salah satu berkat. Amin, saudara. Kita bisa kuat, kita masih bisa makan, kita masih bisa menghirup udara dengan bebas tanpa alat bantuan. Itu merupakan berkat Tuhan yang begitu indah, luar biasa. Amin. Itu yang pertama, kuasa dari ucapan syukur, saudara. Semakin hati kita berlimpah dengan ucapan syukur, maka akan semakin besar kebaikan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, saudara, kuasa dari ucapan syukur itu adalah ucapan syukur dapat mengubah sikap dan cara pandang kita dari sikap egois yang mementingkan diri sendiri menjadi sikap yang penuh kasih dan sayang. Amin, saudara. Luar biasa. Ucapan syukur dapat mengubah cara pikir kita, cara pandang kita. Yang awalnya kita egois, mementingkan diri sendiri, tapi dapat mengubah hidup kita untuk kita saling mengasihi, memperhatikan keadaan orang di sekitar, penuh kasih dan sayang, saudara. Yang ketiga, saudara, kuasa dari ucapan syukur yaitu adalah ucapan syukur melahirkan mujizat pelipat gandaan berkat. Amin. Luar biasa ucapan dari ucapan syukur ini ya, saudara ya. Ucapan syukur melahirkan mujizat pelipat gandaan berkat. Saudara ingat cerita di Alkitab, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan apa, saudara? Dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu terjadi karena apa, saudara? Karena ucapan syukur. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan, mengangkat ke langit sambil mengucap syukur. Maka 5.000 orang mampu cukup makan dan malah bersisa 12 bakul.
Itu luar biasa. Kuasa dari ucapan syukur itu, saudara, melahirkan mujizat kelipat gandaan berkat. Mungkin hari-hari ini kita pasti masalah hari-hari ini ya tentang perekonomian, saudara. Yang awalnya kita bisa berpatok pada usaha kita, tapi karena kebijakan pemerintah pada saat hari-hari ini toko tidak bisa dibuka, maka toko tutup, pemasukan berkurang. Kita berpikir pendapatan kita selama ini hanya di toko tersebut. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan mengucap syukur, Tuhan sanggup mengadakannya dari mana-mana pun. Amin, saudara. Saya sering, saudara, sore jalan naik motor bersama adik-adik saya, jalan sore, jalan-jalan santai seperti itu ya, saudara. Saya sering lewat dari Pasar Baru, Karanganyar. Kalau saya melewati toko Gurdas Tyler, saudara, tokonya selalu tutup. Dalam hati saya, saudara, saya sambil lewat, saya topang tangan ke toko itu. Dalam hati saya, Tuhan berkati yang punya toko ini. Saya tidak tahu Tuhan bagaimana keadaannya sekarang, tapi saya percaya walaupun toko ini tidak bisa menerima pelanggan, tapi Tuhan mampu mendatangkan pelanggan dari cara yang lain, saudara. Berkat-berkat Tuhan bukan hanya di toko ini, tapi Tuhan sanggup pakai anak-anaknya untuk mendatangkan berkat. Amin. Saya sedih, saudara, yang biasanya buka gitu ya, saya kalau lewat ada pelanggan, saya lewat ada pelanggan, tapi benar-benar tutup, saudara. Padahal Opa dan Oma Gurdas ini merupakan support kita di pelayanan, saudara. Tapi kita percaya berkat Tuhan bukan hanya di situ, Tuhan mampu mendatangkan berkat dari mana saja. Amin. Dan saya juga kalau lewat dari depan gereja, saudara, saya sering belanja ya di Pasar Karanganyar. Kalau saya lewat itu hari Minggu, gereja tutup. Hati saya sedih, saudara. Biasanya setiap minggu kita datang berkumpul bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan, tapi tutup, saudara. Kita berdoa supaya keadaan dipulihkan oleh Tuhan, dan kita mampu berkumpul kembali. Amin. Kita bisa berkumpul bersama-sama kembali ya, saudara, menyebarkan kasih, menyebarkan sayang. Amin, saudara, membangun keluarga yang harmonis, yang rukun. Amin. Berdoa, saudara, itu kuasa dari ucapan syukur, saudara. Makanya jangan anggap sepele dengan ucapan syukur. Kita mungkin menyepelekan kata-kata ucapan syukur ini, saudara. Tapi kalau kita menyatakan ucapan syukur dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, maka ucapan tersebut akan memiliki kuasa. Amin, saudara. Puji Tuhan. Selanjutnya, saudara, apa alasan Raja Daud berseru kepada Tuhan di tengah masalah yang dia hadapi? Yang pertama, saudara, kita buka Mazmur 138 ayat yang ke-6. Dikatakan, Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Alasan yang pertama, kenapa Raja Daud datang kepada Tuhan, menyerukan nama Tuhan di tengah masalah yang ia hadapi? Karena dia merasa tidak mampu menyelesaikan masalah itu sendiri. Dia merasa dia tidak sanggup. Dan Daud pada saat itu merendahkan diri di hadapan Tuhan, menanggalkan gelarnya, menanggalkan jabatannya, datang kepada Tuhan. Dia tidak memakai gelar rajanya, datang kepada Tuhan. Tapi dia merendahkan hati, merendahkan diri, datang kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, alasan Raja Daud datang menyeru kepada Tuhan. Raja Daud percaya Allah sanggup menolong. Amin. Amin, saudara. Raja Daud percaya
Tuhan sanggup menolong dia. Dia yakin dan dia tahu Allah yang dia sembah penuh kasih dan sayang, tidak akan membiarkan dia sedetik pun. Tapi dia tahu Allah itu peduli kepada dia. Makanya dia juga tahu cara mengambil sikap supaya menarik perhatian Tuhan, yaitu dengan datang kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Amin. Ada pujian mengatakan, Yesus pasti menolong, Yesus pasti menolong, Yesus pasti menolong, Dia sertaku. Amin. Aku pasti ditolong, engkau pasti ditolong, semua pasti ditolong. Haleluya. Ada amin, saudara? Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Kalau Tuhan sudah menolong Raja Daud, kita percaya Tuhan yang sama juga akan menolong kehidupan kita. Amin. Pasti. Ada kata pasti, bukan mudah-mudahan ya saudara. Kalau pasti itu ya akan terjadi, asalkan kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mempercayai janji Tuhan bahwa Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita. Dan janji Tuhan bukan hanya sekedar janji, karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Janji Tuhan ya dan amin. Jadi bukan sekedar janji ya saudara. Coba kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. 2 Korintus 1 ayat yang ke-20 dikatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Amin, saudara. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Jadi janji semua janji Allah itu adalah ya, dan tugas kita adalah mengaminkan, mempercayai. Amin, saudara. Saudara percaya janji Tuhan? Saudara percaya saudara sanggup ditolong oleh Tuhan? Aminkan, saudara. Tuhan pasti sanggup menolong kehidupan kita. Amin. Lalu selanjutnya, saudara, rasa syukur yang bagaimana yang dimiliki Raja Daud sehingga dia mampu mengucapkan syukur di atas kesesakan yang dia hadapi dan Tuhan menjawab dia. Rasa syukur yang bagaimana sih ya saudara? Yang pertama, rasa syukur dengan segenap hati. Artinya tulus mengucap syukur kepada Tuhan. Mazmur 138 ayat 1 bagian A dikatakan, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Amin. Bersyukur dengan segenap hati, dengan tulus, tanpa paksaan dari manapun. Memang tergerak dari hati kita, lahir dari hati kita, dan kita keluarkan dari mulut kita, menyerukan, oh terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih buat masalah. Aku percaya di balik masalah ini Tuhan akan melakukan sesuatu yang terbaik buat aku. Amin. Kalau Tuhan mengizinkan masalah datang, karena Dia tahu kita sanggup melewati masalah tersebut. Amin, saudara. Puji Tuhan. Itu rasa syukur yang dimiliki Daud, bersyukur dengan segenap hati, bersyukur dengan segenap jiwa, tulus dari hatinya. Yang kedua, saudara, syukur yang terbuka dan menjadi kesaksian buat banyak orang. Amin, saudara. Daud tidak membiarkan dia hanya tahu sendiri kebaikan, tapi dia membagikan kesaksian hidupnya bagi orang banyak, saudara. Amin. Kalau kita melihat itu kitab Mazmur dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-50, saudara, itu semuanya merupakan kesaksian dari Raja Daud yang ia tulis. Supaya apa? Supaya orang banyak dapat membaca, dan orang banyak dapat diberkati oleh tulisan yang ditulis oleh Raja Daud. Amin, saudara.
dia bersaksi akan kebaikan Tuhan di tengah kesesakan yang dia hadapi, dan Tuhan menolong dia. Amin. Mari kita miliki gaya hidup bersaksi buat sekitar kita. Amin. Masalah apapun yang kita alami saat ini, ingatlah ada tangan Tuhan yang sanggup menolong kita. Amin. Mari kita bersaksi menyaksikan kebaikan Tuhan. Kalau selama ini kita pakai sosial media untuk mengeluarkan keluh kesah kita, masalah kita, tapi hari ini kita mau pakai sosial media kita untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Amin. Yang awalnya mengundang keributan, menimbulkan pertikaian, pertengkaran, tapi mau kita rubah menjadi berkat. Amin. Kita menulis kesaksian akan kebaikan Tuhan. Apapun itu saudara yang kau rasakan akan kebaikan Tuhan, mari saksikan, belajar menyaksikan kebaikan Tuhan, dan orang-orang akan terberkati akan kesaksian kita. Amin saudara. Mari datang kepada Tuhan, belajar hidup seperti Raja Daud. Ketika masalah datang kepada dia datang tersungkur di hadapan Tuhan, sujud menyembah Tuhan, menanggalkan segala gelarnya, menanggalkan segala kekuasaannya, jabatannya, hartanya, merendahkan diri di hadapan Tuhan, bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan, mau berlutut di hadapan Tuhan, sujud menyembah Tuhan. Amin saudara. Orang yang mau berlutut datang ke hadapan Tuhan, maka Tuhan akan membuat ia berdiri dan bersaksi menyatakan kebaikan Tuhan. Tapi orang yang berkeras hati, yang tidak mau berlutut di hadapan Tuhan, akan Tuhan paksa berlutut saudara. Bagaimanapun caranya, orang itu harus datang berlutut, tersungkur di hadapan Tuhan. Akan Tuhan paksa saudara, sampai orang tersebut benar-benar datang kepada Tuhan. Karena apa saudara? Karena segala sesuatu yang ada di muka bumi ini akan kembali kepada Tuhan juga saudara. Amin saudara. Jadi itu saudara firman Tuhan kita pada saat hari ini yang sangat luar biasa, yang menjadi kekuatan bagi kita di tengah masalah yang kita hadapi, di tengah persoalan, pencobaan itu sangat sukar saudara. Apalagi di negeri kita ini dan di kota kita saudara. Kita melihat hari-hari ini semakin banyak ya saudara ya angka positif COVID. Kita percaya anak-anak Tuhan akan selalu ditolong. Saya juga bersyukur kalau Oma Gembala sudah dalam keadaan sehat, sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kita percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi inilah firman Tuhan yang mampu saya bagikan kepada semua sidang jemaat Tuhan. Saya berharap firman Tuhan ini bukan hanya kita dengar saja ya saudara ya, tapi mampu kita rasakan dalam kehidupan kita dan mampu kita lakukan. Amin saudara. Mari kita tutup firman Tuhan hari ini dengan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik buat kebaikan-Mu Tuhan, dan terkhususnya buat firman-Mu Tuhan yang datang kepada kami yang begitu indah Tuhan, menegur setiap hati kami. Tuhan Yesus, masalah apapun yang kami alami pada saat hari-hari ini saudara, kami percaya tangan Tuhan tak kurang panjang menolong kami sehingga kami mampu dimenangkan, kami mampu dikuatkan Tuhan Yesus. Kami mau belajar seperti Raja Daud yang datang kepadamu, tersungkur di hadapanmu, memuji dan menyerukan namamu, mengucap syukur atas segala kebaikanmu dalam kehidupan dia Tuhan Yesus, tengah masalah, tengah persoalan yang dia hadapi saudara. Dan kami juga mau Tuhan Yesus menjadi anak-anak yang kuat, menjadi anak-anak yang berserah tulus kepada Tuhan, sehingga kami dimenangkan, dimampukan untuk menjalani setiap hari-hari kami saudara. Berikan kami kemampuan, kekuatan-Mu Roh Kudus yang selalu menyertai kami di sepanjang hari-hari kami saudara. Terima kasih Bapa yang baik. Mungkin hamba-Mu Tuhan memiliki banyak kekurangan dalam penyampaian firman-Mu, tapi aku percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus akan mampu Tuhan Yesus memberikan pengertian kepada semua jemaat Tuhan yang mendengar firman pada saat hari ini, sehingga mereka mengerti akan firman Tuhan, mengerti akan firman kebenaran-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa Tuhan dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom saudara, puji Tuhan. Haleluya. Sampai ketemu di acara ibadah kita selanjutnya. Sungguh renungan yang sangat indah dari Saudari Kesia. Ya, terima kasih Saudari Kesia sudah mengisi untuk firman Tuhan. Terima kasih juga yang udah mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Maaf kalau banyak kekurangan dalam ibadah ini, terutama dari saya yang ya keterbatasan tenaga dan saya hanya manusia ya, jadi ada kesalahan ya, mohon dimaklumi, mohon maaf. Nanti kita akan improvisasi lagi dan kita akan perbaiki kesalahan yang kita lakukan. Dan Bapak Filipus menitipkan pengumuman dan Ibu Gembala juga menitipkan pengumuman. Pertama, mereka berterima kasih atas doa yang sudah Bapak Ibu naikkan kepada Tuhan untuk Ibu Gembala ya. Ibu Gembala sudah sehat, tinggal kaki saja ya saudara. Kaki ada sakit itu ya, kesumbat getah bening ya. Saya kurang paham sih, cuman ya seperti itulah. Jadi mengganggu rasa kakinya si Ibu Gembala gitu. Jadi Ibu Gembala belum lancar berjalan gitu. Jadi harus ditopang gitu. Dan kabar baiknya adalah kita tanggal tanggal 15 ya. Saudara. Ya, tanggal 15 kita adakan ibadah offline. Jadi ibadahnya kita adakan di tempat ibadah di Karanganyar Raya nomor 27 ya, Jakarta Pusat. Buat saudara yang mengikuti ibadah ini dan mungkin ada yang nggak ikut ibadah online, mohon disampaikan pengumuman ini. Dan ya, Karanganyar mengadakan offline lagi tanggal 15 dan sudah dikonfirmasi oleh Bapak Filipus. Tapi untuk petugas saya harus tanyakan lagi dan nanti akan diberitahu melalui WhatsApp ya saudara. Dan ya, mohon ketersediaannya untuk mengisi gitu loh, mengisi tugas yang kosong gitu ya saudara. Terima kasih buat yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Renungannya Saudari Kesia baik ya, bagus ya. Semua firman Tuhan tuh bagus ya. Tapi ya kita perlu bersyukur kita masih bisa mendengar firman Tuhan. Coba yang di luar sana, yang udah di luar Tuhan, mungkin ya udah luntang-lantung kemana-mana ya hidupnya ya saudara. Ya, jadi kita pengumumannya cuma sampai di situ. Terima kasih sekali lagi buat doanya untuk Ibu Gembala, dan kita doakan supaya Ibu Gembala bisa kembali lagi bersama-sama berkumpul-kumpul ya bersama kita ibadah bersama. Namun Ibu Gembala juga harus menjaga prokes ya. Jadi jangan tersinggung saudara ya kalau Ibu Gembala agak menjaga jarak nanti ya, karena penyakit COVID ini sangat mengerikan ya. Jadi Ibu Gembala agak menjaga diri gitu. Ya, mari kita akhiri dengan satu pujian. Bapak terima kasih.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa melakukan firman Tuhan ya saudara, jangan cuma mendengar. Tuhan Yesus memberkati.